Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Bapak Kiai Rafani, Bapak Kiai Rizal Fadilah, pimpinan sidang, Ketua Panlih. Tentu yang saya hormati para tokoh-tokoh yang luar biasa dari Perserikatan Muhammadiyah di Jawa Barat, Pak Kiai Suhada yang telah memimpin PWM Jawa Barat sebelumnya, dan yang saya cintai Kiai Profesor Ahmad Dahlan yang pada siang hari ini terpilih memimpin Perserikatan di Jawa Barat untuk periode 2022-2027. Tidak perlu takut karena saya bikin makalah 3 halaman. Karena saya sudah menggeser tiket saya tadi harusnya jam 3, saya geser lagi jam 3.54. Kita habiskan waktunya sampai harus berangkat ke stasiun. Tentu yang saya hormati Ibu-ibu Aisyah, organisasi otonom, dan yang kami hormati atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah, kami mengucapkan selamat menjalankan amanah kepada 13 pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat terpilih yang duduk di depan. Banyak sahabat dan teman saya biasa WA-an, hari ini kita agak serius sedikit. Hadirin hadirat yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini kami ingin mengingatkan kita semua, kami di pimpinan pusat maupun di seluruh keluarga besar Perserikatan, akan tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi. Tentu keluarga besar Perserikatan di Jawa Barat patut bersyukur karena 100 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 23 Februari tahun 1923, pendiri perintis Muhammadiyah wafat. Perserikatan di Jawa Barat patut bersyukur karena penggantinya 100 tahun kemudian namanya juga Ahmad Dahlan. Ini bukan ilmu gotak-gatuk, tapi Bapak Ibu Perserikatan di Jawa Barat perlu menafsirkan 100 tahun setelah wafatnya Kiai Dahlan, penggantinya di Jawa Barat juga Kiai Dahlan, ya. Karena itu kita harapkan, kita doakan, kita dukung PWM Jawa Barat, Perserikatan di Jawa Barat 100 tahun ketika dipimpin oleh Dahlan muda, maka akan mencapai zaman keemasannya insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini sambil memanfaatkan waktu, kami ingin berbagi pengalaman. Saya mungkin keliling perguruan tinggi Muhammadiyah ada 96 atau mungkin hampir 100 dari Aceh sampai Papua. Dan Papua termasuk lokasi favorit saya untuk saya kunjungi karena ada satu tempat yang seluruh PP belum datang, tapi alhamdulillah saya sudah sampai di daerah yang sangat terpencil tersebut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari perjalanan mengunjungi perserikatan yang luar biasa pada umurnya yang 100 berapa tahun? 1444 ya. Berarti 114 tahun Muhammadiyah. Ada banyak pelajaran yang perlu kita jadikan inspirasi.
Kita jadikan pelajaran, kita jadikan contoh, kita jadikan teladan, dan kita jadikan spirit untuk membangun persyarikatan di Jawa Barat. Contoh Bapak Ibu, saya datang ke sebuah ranting Muhammadiyah, pengurusnya hanya 7 orang. Tapi ranting tersebut masjidnya sangat besar, cukup besar, dan punya rumah sakit. Ranting Muhammadiyah itu punya rumah sakit, dan Prof. Mukti datang ke sana untuk perluasan agar kapasitasnya menjadi 100 tempat tidur. Itu ranting, punya rumah sakit, masjidnya makmur, sekolahnya cukup besar. Dan itu Bapak Ibu bukan di tempat mayoritas Muhammadiyah. Biasanya kita suka menjadikan dasar kami minoritas, kami hanya sedikit, kami tidak punya daya dukung ini dan itu. Tapi ranting tersebut, ranting hanya 7 orang di lokasi minoritas, dan bahkan tidak ada satupun aum kita yang berada di lokasi mayoritas. Data menunjukkan mahasiswa UM Malang, UMY, UAD tempat saya itu bukan mayoritas mahasiswanya Muhammadiyah. Bukan. Bahkan kalau Bapak Ibu ke Papua, mayoritas mahasiswanya adalah non-muslim. Tapi yang menarik Bapak Ibu, kenapa ada ranting yang maju di tempat yang minoritas? Sementara itu ranting tempat saya di Jogja, yang jaraknya dengan pimpinan pusat Muhammadiyah hanya 6 kilo, itu kata orang layamutu walayah ya. Ada satu lagi cabang di tempat yang berdekatan dengan tadi, cabang tersebut memiliki 2 rumah sakit besar, dua-duanya tipe C. Itu cabang punya perumahan dan pernah menjadi salah satu cabang terbaik di seluruh Indonesia. Contoh yang berikutnya dalam konteks amal usaha. Ada salah satu kampus yang sudah sering saya kunjungi, beberapa kali saya kunjungi di tanah Papua, tempat di mana kita bisa mengeluh apa saja di situ, jauh dari Jakarta, bukan di kota, itu kabupaten, mayoritas non-muslim, tapi dia menjadi kampus terbaik negeri swasta seluruh provinsi. Itu di tempat yang kata kita mungkin penuh penderitaan. Tapi Bapak Ibu, pada hal yang kontras, di salah satu universitas di salah satu provinsi yang berada di Jawa itu sama statusnya layamutu wala yahya. Nah, pertanyaan yang perlu kita renungkan sesaat setelah musfil ini, apa yang membuat berbeda 2 ranting, yang satu ranting di tempat minoritas seperti itu, dan ranting di dekat pimpinan pusat Muhammadiyah, rapat saja susah. Kampus yang satu di tanah Papua yang jauh, kampus terbaik negeri swasta, mahasiswanya 6.000, sementara yang di tanah Jawa yang populasinya sangat tinggi, tahun kemarin mahasiswanya 0. Nah, pertanyaannya apa yang berbeda? Benderanya sama-sama matahari bersinar. Yang satu seperti itu, yang satu seperti yang lain. Kira-kira apa faktornya? Ini perlu seminar 1 hari Pak Yu ya untuk menjawabnya ya. Nah, para hadirin yang saya hormati, saya ingin menjadikan ilustrasi tadi sebagai bahan untuk muhasabah ya, bahan untuk kita melakukan refleksi diri siapapun anggota persyarikatan. Karena pada tahun 2005 ketika Muhammadiyah menyusun matrik program pertama itu ada yang menarik, ada 3 nilai-nilai yang dibedakan, yang dinisbahkan kepada anggota.
Ada nilai-nilai, ada karakter yang dinisbahkan kepada pemimpin persyarikatan, dan ada nilai-nilai yang dinisbahkan, dilekatkan dengan seluruh amal Muhammadiyah. Saya ingin memberi contoh, nanti insya Allah kita lihat pada kesempatan yang lain. Apa nilai-nilai pokok anggota Muhammadiyah? Itu ada 11. Satu adalah kemurnian akidah, Bapak Ibu sudah memahaminya. Yang kedua adalah ketaatan beribadah, itu nilai yang kedua. Yang ketiga untuk anggota adalah istiqomah. Yang keempat adalah keikhlasan. Yang kelima berjiwa gerakan. Yang enam adalah kesalehan. Yang ketujuh adalah suka beramal. Jadi orang Muhammadiyah itu, anggota Muhammadiyah sekalipun itu perlu memiliki karakter suka beramal. Bahkan kalau Bapak Ibu baca penelitiannya Prof. Kim itu, orang Muhammadiyah itu disebutnya jarang berdoa, enggak soleh. Orang Muhammadiyah itu jadi ingat berdoa lagi ketika apa? Ketika mau membangun gedung sekolah, ketika mau membuat rumah sakit, ketika merintis Aum, itu katanya orang Muhammadiyah jadi soleh lagi ya, jadi mau berdoa. Sementara tetangga kita itu kebiasaannya istighosah, orang Muhammadiyah jarang istighosah. Nah, yang ke-8 adalah bermasyarakat, yang ke-9 adalah keteladanan, yang 10 adalah moderat dan tajdid. Nah, para hadirin yang saya hormati, 11 ini karakter anggota yang perlu kita tanamkan. Ya. Nah, yang kedua, apa itu nilai-nilai kepemimpinan dan manajemen organisasi? Yang pertama sangat menarik Bapak Ibu adalah good governance. Tadi Pak Kiai Lalan sudah menyinggung itu. Saya sangat setuju, dan saya menyaksikan sendiri di Cirebon punya banyak rintisan dalam konteks sistem informasi yang lebih maju dari persyarikatan yang lain. Tepuk tangan untuk Prof. Lalan. Nah, Muhammadiyah bisa maju, bisa bertahan sampai hari ini, dan nggak tahu sampai kapan. Saat ujian mu'alimin saya tanya ke para santri mu'alimin. Biasanya kalau ujian akhir, ujian kader, itu diminta PP untuk menguji anak-anak. Saya tanya anak-anak, kira-kira Muhammadiyah bertahan berapa lama lagi? Menurut Anda, menurut para santri mu'alimin, menurut yang hadir ini, kira-kira Muhammadiyah masih berapa lama lagi? Masih berapa lama lagi Bapak Ibu? Berapa tahun? Kata Buya Syafi'i sampai hari terakhir sebelum besok kiamat ya. Jadi karakter Muhammadiyah, kenapa kita perlu menjadikan sebagai inspirasi? Bapak Ibu bisa bandingkan 100 tahun Muhammadiyah, 100 belasan tahun, saya lupa. Bapak Ibu bisa lihat ketika ini ada prof dari IPB, profesor dari UIN, profesor dari mana lagi banyak. Prof Heri sudah pulang dari IPB. Bapak Ibu patut kita bersyukur sebagai orang Muhammadiyah. Kenapa? Karena di Indonesia ini kampus yang dulu kita impikan, ITB, UGM, Unpad, UI, itu belum berhasil mendirikan kampus di luar negeri. Kita patut bersyukur pertama kali organisasi Islam yang berhasil mendirikan kampus di luar negeri adalah Muhammadiyah, yaitu UMAM. Padahal kita cari uang sendiri, Pak Rektor ya, cari mahasiswa sendiri. Ada Pak Rektor, Pak Arief, kalau hutang juga Bapak nyaur sendiri kan, bukan PP yang disuruh nyaur kan ya. Nah, tapi kenapa malah Muhammadiyah yang pertama kali organisasi mendirikan perguruan tinggi di luar negeri? Nah, ini patut menjadi pertanyaan kita, ada apa Muhammadiyah? Kedua, saya pernah ke sekolah Indonesia di Tokyo, saya pernah visitasi sekolah Indonesia di Mekah dan di Jeddah, Bapak Ibu. Sekolah Indonesia itu dibiayai oleh negara.
Siswanya siapa? Sekolah Indonesia di Mekah, sekolah Indonesia di Tokyo, sekolah Indonesia di Filipina, di Kuala Lumpur misalnya. Siswanya siapa? Siswanya siapa? Adalah anak-anak diplomat atau anak-anak TKI. Tapi alhamdulillah Muhammadiyah menorehkan sejarah organisasi Indonesia pertama di Indonesia yang mendirikan sekolah di Australia, muridnya Australia, gurunya Australia, dan kurikulumnya adalah mengikuti kurikulum Australia, yaitu Muhammadiyah Australia College. Nah, Bapak Ibu, dua saja fakta tadi bisa menjadi bahan bagi kita, ada apa dengan Muhammadiyah? Dan Bapak Ibu tentu memahami bahwa tidak ada tanda-tanda orang Muhammadiyah itu capek mendirikan cabang baru, ranting baru, mendirikan aum baru dan sebagainya. Nah, rasa syukur itu tadi Bapak Ibu bisa menjadi bagian dari pertanda kita bahwa insya Allah Bapak Ibu yang hadir ikut membesarkan Muhammadiyah, menguatkan Muhammadiyah, berinfak untuk Muhammadiyah, beramal Muhammadiyah. Insya Allah kita berada di jalan yang lurus. Sebab kalau Muhammadiyah ini tidak ada di jalan lurus, saya kira kita akan melihat kehancuran itu. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu pertama Bapak Ibu, ciri kepemimpinan Muhammadiyah, organisasi harus good governance. Good governance itu apa? Tata kelolanya baik. Kata Pak Lalan tadi, Prof. Lalan tadi, tersistem. Ya. Yang ketiga kolektif, kolegial, yang keempat musyawarah. Karena itu mari kita hal sederhana ini kita pegang erat-erat para Bapak Ibu yang hadir yang saya hormati. Kekuatan persyarikatan itu di musyawarah. Kalau ada dua pimpinan tiba-tiba mojok sendiri, kita putuskan sendiri, berarti tidak ada musyawarah. Kalau ada kasus misalnya di Jawa Barat, Bapak Ibu mungkin tahu, kemudian di provinsi lain ada rebutan antara PWM dengan PDM untuk aum tertentu, di tempat lain ada PWM dua versi, maka yakinlah para hadirin yang saya hormati bahwa tidak ada musyawarah, tidak ada kolektif, kolegial, tidak ada yang disampaikan Prof. Lalan tadi menggembirakan yaitu atau tabsyir. Nah, ini baru yang kelima, kita selesaikan yang berikutnya. Keenam, kolektif organisasi harus sidik, amanah, tablik, fatonah, sudah kita hafal, disiplin, komitmen, kompeten, ukhuwah, visioner dan dinamis. Nah, para hadirin yang saya hormati, saya ingin menggarisbawahi satu hal saja. Pentingnya kita mengelola persyarikatan dengan nilai amanah. Kadang-kadang para hadirin yang saya hormati, kita mendapatkan posisi eksternal karena kita di Muhammadiyah. Betul enggak? Ada yang jadi KPU, ada yang jadi komisi apa, komisi ini, mungkin jadi menteri, mungkin jadi apapun. Itu kan sebetulnya posisi itu sebagian adalah amanah karena kita berada di Muhammadiyah. Nah, amanah ini menjadi nilai yang sangat penting bagi kita, bagi kami sendiri di pimpinan pusat, bagi Bapak Ibu di persyarikatan seluruh levelnya, yaitu memiliki nilai amanah. Kita berada dipilih oleh persyarikatan, itu berarti kita menjalankan ataupun menerima amanah yang luar biasa berat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Kita sudah hafal qad aflahal mu'minun, terakhir adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, menjalankan amanat. Karena para hadirin yang saya hormati, momentum yang baik ini mari kita manfaatkan, mari kita jadikan energi untuk membawa kemajuan persyarikatan di wilayah Jawa Barat yang kita cintai ini. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Lalan betapa tinggi potensinya
persyarikatan di Jawa Barat ini kita harus berfastabikul khairat dengan kepemimpinan baru, dengan energi baru. Kita lihat kan komposisi tadi muda-muda ya. Pak Lalan masih 40-an. Pak Kiai Lalan ya. Pak Yu masih 30-an ya. Pak Ayi 30 sedikit. Nah, ini menarik Bapak Ibu, Musfil DIY sama situasinya. Banyak sekali yang muda-muda ya. Mungkin bahkan banyak yang tua, malah di PP banyak yang tua. Saya sudah 52 tahun. Nah, mari kita jadikan ini sebagai spirit untuk mendinamisasi persyarikatan. Salah satu contoh Bapak Ibu, masih ada 10 menit, semoga tidak ngantuk ya. Salah satu indikator ranting itu apa? Indikator terpenting dari ranting yang secara kuantitatif harus kita rujuk. Prof. Lalan suka kuantitatif. Ranting di Jawa Barat ada berapa kira-kira? 1.200-an Pak. 1.200. Luar biasa banyaknya. Kalau semuanya hidup pengajiannya, ada berapa umat Muhammadiyah? Saya pengen datang suatu saat di beberapa lokasi, misalnya di Jawa Timur, mungkin juga di Jawa Barat, ada pengajian-pengajian Muhammadiyah itu pesertanya 1.000. Dan itu tiap hari Ahad. Coba bayangkan tiap hari Ahad orang ngaji 1.000 orang. Setelah itu berdagang, berjualan. Kalau umatnya 1.000, infaknya kira-kira berapa? Anggap saja yang masuk surga uang 2.000. Karena biasanya yang kalau saya di takmir masjid, rupiah, pecahan rupiah yang paling banyak kita temukan adalah uang 2.000 rupiah. Berarti berapa juta itu? Kalau 2.000 kali 1.000. Berapa? Minimal 2 juta. Nah, para jamaah, acap kali yang saya sendiri merintis pengajian ranting. Kenapa sebagian besar ranting belum punya pengajian? Apa alasannya? Apa yang biasa disampaikan oleh pengurus? Oh, kami minoritas, betul nggak? Kami sulit mengajak orang untuk ngaji. Kami belum punya masjid, kami belum punya apapun. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena indikator ranting tadi adalah pengajian, maka di bawah Pak Kiai Lalan, mari kita rintis, mari kita kuatkan bahwa dimanapun ranting berada, kalau sudah ada SK rantingnya, maka harus ada pengajiannya. Pengajiannya itu berapa? 3 orang yang ngaji, 7 orang ya ngaji, 10 orang yang ngaji. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan kampus kita yang di Papua, sering saya sampaikan, Uni Muda Sorong itu misalnya mahasiswanya 6.000 Bapak Ibu, 80% non Muslim. Berarti berapa ribu itu? 4.000 lebih mahasiswanya non Muslim. Nah, yang menarik Bapak Ibu, kenapa saya sangat memenuhi perhatian khusus dengan Papua, 6.000 mahasiswa tadi itu bayar, ya enggak? Betul enggak? Bayar dan menerima mata kuliah ala Islam dan kemuhammadiyahan. Sementara di ranting saya pengajian dikasih nasi dan door prize belum tentu datang, betul enggak? Nah, tapi ranting nggak boleh berhenti pengajiannya, harus 3 orang yang ngaji, 5 orang ngaji dan seterusnya. Nah, terakhir Bapak Ibu, mohon saya mengajak kita semua untuk betul-betul menegakkan amanah tadi. Kita berada di persyarikatan karena amanah kepercayaan orang. Bapak Ibu tahu berapa anggota UPP di tingkat pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis Lembaga Biru? Kira-kira bisa memprediksi berapa total seluruh UPP di PP Muhammadiyah? Berapa Pak Yai? Kira-kira berapa? 300.
Nah, 1.300. Ya 1000-nya ketinggalan. Ya, kurang 1.000 ya. Nah, kita punya 1.300 anggota PP. Nah, yang kita menjadi pertanyaan besar besok bagi PP Muhammadiyah sendiri, 1.300 itu yang kerja berapa orang kira-kira? Berapa yang kerja kira-kira? 50%. 50% sudah berapa? 650. Sudah sangat bagus. Nah, Bapak Ibu, mari kita perlu bangun bahwa kita berada di persyarikatan itu karena amanah. Saya di sini juga karena amanah. Bapak Ibu mungkin nanti dapat efek sosial dari posisi di persyarikatan, diminta jadi komisaris, diminta jadi apa. Kalau komisaris biasanya partai ya, mantan pendukung ya presiden terpilih atau apa, hadiahnya komisaris Pak Rizal ya. Pak Rizal nggak bakal dijadikan komisaris. Ngiritik ya, kita Muhammadiyah nggak kehilangan kehormatan tanpa menjadi komisaris. Nah, Bapak Ibu perlu kita bangun bahwa berada di persyarikatan itu amanah. Dan Kiai Dahlan sudah membuktikan bahwa 100 tahun lebih persyarikatan eksis itu hidup karena amanah. Karena itu mari kita urus AUM dengan penuh amanah. Apa kalau AUM amanah Pak Rektor? Akreditasinya harus baik. Ya, tata kelolanya harus baik. Sistem informasinya baik. Jangan sampai Bapak Ibu kemana-mana ngaku Muhammadiyah, tapi energi yang kita dedikasikan untuk Muhammadiyah tidak lebih besar dari yang kita berikan ke orang lain. Ada indikator sederhana. Orang apa sih yang bisa kita sumbangkan ke Muhammadiyah? Pertama adalah ide. Kemudian kedua adalah waktu. Kita berkorban untuk waktu, beramal dengan waktu, dan yang ketiga tentu uang. Kita sudah terbiasa di Persyarikatan Muhammadiyah bikin apa? Ya infak pertama, donatur pertama adalah kita. Nah, kalau di Muhammadiyah waktu enggak kita sedekahkan, uang juga enggak kita sedekahkan, berarti kontribusinya apa? Jangan ngaku-ngaku kader misalnya, tapi ternyata kita tidak berusaha untuk bersedekah kepada Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, Bapak Ibu, saya kira itu yang penting kami sampaikan dalam rangka bersyukur atas terpilihnya bukan kesebelasan ya. 13. Ya, kami kemarin musul di Papua memilih kesebelasan. Kalau di Jawa Barat ke-13-an, saya doakan sukses menjalankan amanah, dan mari kita bangun track record persyarikatan yang maju, yang unggul, dan bisa kita banggakan. Dan insya Allah, sebagaimana tujuan Muhammadiyah, insya Allah mengantarkan kita semua yang aktif untuk di depan pintu surga Jannatun Naim, berdasar kontribusi kita. Mari kita jalankan organisasi dengan amanah, dengan tata kelola yang baik, dengan musyawarah. Kalau musyawarah berhenti, rapat tidak jalan, berarti permusyawaratan, musyawarah telah hilang dari tradisi Muhammadiyah. Insya Allah dengan demikian kita akan menjadikan persyarikatan ini sebagaimana firman Allah surat An-Nahl 97, man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beriman dan beramal soleh min zakarin, baik laki-laki au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Insyaallah Allah memberikan kehidupan yang baik kepada kita semua. Saya sudah ditunggu yang mau ke stasiun. Fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tutup ya.
Mic-nya harus di sini ya. Dengan melafadzkan alhamdulillah secara resmi Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat ke-21 kita tutup. Semoga membawa berkah bagi kita semua, menjadikan jalan untuk beramal soleh, dan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk istiqomah berjuang di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiga kali.